Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi hari ini dengan kami Rema Studio. Kami selalu semangat setiap kali kami men-sharingkan renungan-renungan Rema dari firman Tuhan yang kami dapat. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sebuah Rema dari saat teduh yang saya dapat beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama hari ini sekalipun melewat layar screen di YouTube dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi. Berikan kami kehausan dan kelaparan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, bahwa kami bertumbuh semakin mencintai-Mu, semakin mengenal-Mu ya Bapak, semakin serupa dengan Engkau. Sembunyikan juga hamba di balik salib-Mu. Biarlah firman Tuhan saja disampaikan, perkataan-perkataan-Mu saja yang keluar Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya berdoa dan berharap setiap Anda dalam keadaan yang sehat-sehat dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Anda berada dalam masalah, Anda jangan sampai gentar, jangan sampai goncang, karena Tuhan selalu menyertai Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan, saya beri judulnya adalah Massa dan Meriba. Ini adalah sebuah tempat, salah satu tempat yang dilewati oleh bangsa Israel waktu mereka perjalanan keluar dari Mesir. Kita langsung saja buka ayatnya, ada di Keluaran 17 ayat yang ke-7. Langsung ke ayat yang ke-7, dibilang seperti ini di ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, Massa dan kalau kita baca di pasal di ayat yang pertama dari kisah Massa dan Meriba ini, mereka itu bertengkar dengan Musa karena di sana tuh tidak ada air untuk diminum. Jadi mereka tuh bertengkar dengan Musa, tapi akhirnya ya Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan mengabulkan doa mereka dan Tuhan memberikan mujizat, mereka dapat minum di sana. Nah, tapi kalau kita mau melihat bangsa Israel sejak dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai di kisahnya Massa dan Meriba ini, mereka tuh tidak habis-habisnya mengeluh. Padahal mereka itu ditolong loh sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak sadar hidup kita itu kadang-kadang mirip-mirip seperti kisah orang-orang Israel waktu mereka itu berjalan menuju ke tanah perjanjian mereka. Saya tahu beberapa di antara kita sekarang sampai hari ini masih sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Kita sedang berjalan menuju penggenapan dari janji Tuhan di dalam hidupnya kita. Kita sedang menuju ke tanah Kanaan kita. Tapi di tengah-tengah kita perjalanan ke tanah Kanaan itu, kadang-kadang kita hampir-hampir mirip juga dengan orang-orang Israel ini, yaitu kita mengeluh. Padahal kalau kita mau melihat, kita mau menoleh ke belakang sejenak, kita tuh dapat melihat bahwa Tuhan itu loh hadir di dalam kehidupan kita dan Tuhan tuh menolong kita. Seperti yang terjadi di bangsa Israel ini juga sama. Waktu mereka pertama kali keluar dari Mesir, masih ingat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Mereka keluar, mereka itu terjebak di Laut Teberau namanya, masih ingat ya? Mereka itu terjebak di Laut Teberau. Lalu bangsa Mesir itu berusaha mengejar mereka. Di situ mereka bersungut-sungut, mereka marah dengan Tuhan. Mereka ketakutan, tapi Tuhan memberikan mereka mujizat. Laut Teberau itu, Laut Merah itu terbelah menjadi dua dan mereka dapat lolos dari sana. Dan waktu mereka mengalami mujizat itu, mereka ditolong, mereka memuji Tuhan. Mereka senang, mereka bersuka cita. Tapi setelah itu mereka marah lagi sama Tuhan waktu mereka mendapatkan diri mereka kekurangan makanan. Tapi setelah itu Tuhan beri mujizatnya lagi, yaitu memberikan mereka roti mana. Lalu setelah itu mereka mau daging, mereka bersungut-sungut lagi, tapi Tuhan berikan mereka daging lagi. Banyak sekali pertolongan demi pertolongan yang mereka itu alami. Bahkan bukan cuman pertolongan itu, bahkan mereka itu sendiri melihat mujizat di depan mata kepala mereka dalam rupa tiang awan dan tiang api. Alkitab mencatat tiang awan itu melindungi mereka dari siang, dari panas teriknya siang. Lalu tiang api itu menjaga mereka waktu mereka malam.
menjaga mereka di malam hari. Betapa Tuhan tuh menolong mereka. Tapi selalu mereka itu sepertinya selalu ada yang kurang. Mereka selalu melihat kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan itu sudah menolong mereka. Tuhan itu sudah memberikan mujizat di dalam hidup mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau ajak kita sama-sama belajar untuk bertumbuh. Yuk, kita jangan sampai lupa apa yang Tuhan tuh sudah tolong di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami masalah. Bagaimana caranya kita itu bisa tetap bersyukur atau kita tetap kuat di dalam Tuhan selama kita mengalami pergumulan dan juga permasalahan. Saya kasihkan 2 poin sederhana. Yang pertama itu adalah jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayatnya itu ada di Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Garis bawahi kata-kata janganlah lupakan segala kebaikannya. Inilah yang mesti kita tahu. Kita sama-sama belajar dari kisah masa Meriba ini, dari kisah orang-orang Israel. Kita jangan menirunya. Mereka itu tidak mengingat kebaikan Tuhan. Yang mereka lihat cuma masalah. Mereka tidak fokus kepada Tuhan yang sudah begitu baik menolong mereka, memberikan mereka mujizat. Karena itu saya dorong kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ayo, saya tahu kita juga sama-sama sedang menuju penggenapan janji Tuhan. Kita sama-sama juga saat ini sedang menuju kepada tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Bagaimana kita tetap kuat berjalan menuju ke tanah perjanjian kita. Yang pertama itu adalah kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di ayat Mazmur 50 ayat yang ke-14. Dibilang begini, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Setelah yang pertama kita mengingat segala kebaikan Tuhan, lalu yang kedua kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita fokus kepada apa yang kita belum terima hari ini, tapi fokus kepada apa yang sudah kita terima dari Tuhan hari ini, dan syukuri itu. Syukuri, kalau kita bisa mengisi itu, hati kita akan penuh dengan ucapan syukur, hati kita akan percaya kepada Tuhan. Lihat nanti, Tuhan akan berikan persediaan demi persediaannya di masa depan. Kalau di masa lalu, Tuhan sudah tolong kita. Di masa ini dan juga di masa depan, Tuhan akan tolong kita. Semangat Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam menantikan janji Tuhan. Sekian renungan sederhana saya yang renungan Rema yang saya bagikan hari ini. Saya berharap ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara terkasih sekali lagi. Dapat menghibur, dapat memberikan pengharapan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih hari ini. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hamba selesai sampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri meneguhkan di dalam hati setiap umat-Mu hari ini yang mendengarkan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka sedang masuk ke dalam masa-masa penantian, mereka sedang menanti-nantikan, mereka sedang masuk ke dalam masa-masa sukar, mereka seolah-olah gak bisa melihat janji Tuhan lagi. Hamba berdoa, Tuhan beri kekuatan, biar mereka tidak lupa kebaikan Tuhan, dan kuatkan mereka untuk mereka tetap bisa belajar mengucap syukur. Dan hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu atas mereka, sembuhkan yang sakit dan berikan tanda dan mujizat di tengah-tengah mereka. Beri pertolongan, beri terobosan bagi mereka Tuhan, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara terkasih. Sampai kita jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Bila Anda diberkati oleh sharing saya ini, bisa subscribe channel ini, jangan lupa tanda loncengnya, dan juga jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, agar ini juga dapat memberkati setiap mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.